5 alasan sepeda Alloy adalah sepeda yang sempurna. Sekedar disclaimer aja, opini yang gue bagikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi dan dari apa yang pernah gue baca atau tonton atau diskusikan bersama teman-teman sepeda gue. Yang pertama, harga. Harga sepeda Alloy jauh lebih murah dibandingkan dengan sepeda karbon. Mungkin ada sepeda-sepeda Alloy yang harganya mirip seperti sepeda karbon. Tapi perlu kita sepakati dulu bahwa sepeda Alloy maupun karbon memiliki kastanya sendiri. Jadi, walaupun sepedanya sama-sama alloy, belum tentu kualitasnya sama. Misalnya, penggunaan alloy seri 6000 dengan seri 7000. Lalu penggunaan karbon seri T700, T800, bahkan ada yang sampai T1100. Walau demikian, harga dari sepeda kasta tertinggi alloy masih akan sebanding dengan kasta terbawah atau menengah dari sepeda karbon. Bahkan mungkin masih lebih murah. Performa dari kasta tertinggi sepeda alloy bisa-bisa hampir menyerupai performa dari sepeda karbon tertinggi. Contoh saja, tim Legion of LA. Mereka menggunakan sepeda Specialized Alley Sprint sebelum akhirnya beralih ke Tarmac SL7 dan hampir nggak pernah kalah di balapan kriterium. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa frame Alley Sprint sendiri dibanderol dengan harga $1.700 atau sekitar 25 jutaan. Sedangkan kalau kita lihat harga frame dari Tarmac SL7, harganya $5.500 atau kalau kita konversi sekitar 80 jutaan. Tapi jujur aja, harga 25 juta untuk frame set yang masih alloy, menurut gue masih kemahalan. Ketika kita sebut sepeda alloy, dalam benak gue harga paling tinggi yang mau gue keluarkan adalah sekitar 10 juta. Itu udah mentok banget karena gue tidak berpartisipasi di ajang balap sepeda level tertinggi. Kan gue hanya bersepeda karena hobi dan sekedar untuk olahraga aja. Nah, jadi kita bahas dengan sepeda yang harganya lebih ramah sama dompet. Nah, contohnya 100 S2. Kenapa gue memakai 100 S2 sebagai contoh? Karena ya gue punyanya 100 S2. Jadi supaya lebih relatable opini-opininya, maka contohnya adalah dari 100 S2. Dengan kisaran harga di bawah 7 juta, udah bisa dapat sepeda alloy yang full bike, lalu brand new. Ya, sudah pasti kita nggak bisa bandingkan dengan sepeda alloy kasta tertinggi. Speknya juga kalau menurut gue udah oke. Setidaknya sistem group setnya sendiri sudah Shimano, kecuali bagian rem dan cranksetnya. Kalau masih mau yang lebih terjangkau, ternyata ada juga seperti yang gue temukan di marketplace ini. Harganya masih di bawah 3 juta. Untuk sepeda karbon sendiri, di kasta yang paling terjangkau, frame-nya bisa memakan biaya sekitar 7-10 jutaan. Ditambah lagi masih harus beli parts lainnya seperti group set, wheel set, handlebarnya, dan parts-parts kecil lainnya. Ya, dalam sekejap totalnya bisa-bisa mencapai lebih dari 12 juta. Mungkin kalau cari-cari dari marketplace luar, bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi harganya masih belum termasuk biaya cukai, biaya pengiriman, belum lagi waktu pengiriman yang lebih lama. Juga kalau sampai cacat atau rusak dan mau klaim harus urus sendiri yang mana belum tentu diladenin juga sama mereka. Yang kedua, durability atau daya tahan frame-nya. Semulus-mulusnya jalan raya tidak akan pernah luput dari yang namanya lubang. Apalagi kalau di musim hujan, bisa dipastikan lubangnya akan bertambah. Nah, menurut gue, sepeda alloy itu lebih tahan untuk ngelewatin jalanan-jalanan rusak dan berlubang. Karena setiap tube-nya terbuat dari satu piece aluminium yang kemudian disambung dengan menggunakan metode las. Jadi, dia tidak rapuh, berbeda dengan karbon. Sebetulnya karbon itu kuat sih, dan dia stiff banget atau kaku banget. Tapi, karena hal tersebut juga, sepeda karbon jadi lebih gak tahan sama benturan-benturan. Karena karbon itu kan sebetulnya dia dari serat. Lalu untuk dibikin menjadi sebuah bentuk, entah frame, wheel set, atau apapun itu, serat karbon perlu dicampur dengan epoksi sebagai bahan pengeratnya. Ibarat puzzle, kalau ada satu bagian yang hilang aja kan ikatannya akan berkurang kekuatannya. Nah, kalau misal sudah ada retak halus aja dan sering-sering ngehajar lubang, keretakan halus itu lama-lama bisa melebar. Nah, inilah alasan kenapa ada kejadian yang bisa tiba-tiba patah fork atau frame-nya. Intinya ya, kalau pakai karbon harus jauh lebih hati-hati. Lalu yang ketiga, harga spare parts murah. Nah, buat kita yang menggunakan sepeda di rentang harga 6-7 juta, rata-rata grup setnya akan memakai yang sekelas Claris 2x8 speed. Lalu katakanlah rantainya udah harus diganti. Harga rantai 8 speed kalau yang nonton video gue sebelumnya, itu pada tahu ya harganya sekitar 80.000. Nah, kalau misalnya kita mau ganti sprocket
untuk yang kombinasi misalnya bermain di datar yaitu 12-25 atau misalnya mau ganti untuk yang nanjak 11-30, 11-32, itu kita bisa dapatkan dengan harga 300.000 aja untuk jenis roket yang 8 speed. Cerita sedikit aja, alasan kenapa gue akhirnya mengambil 100S2 adalah gini. Waktu itu Jakarta lagi sering-seringnya hujan, boleh dibilang hampir setiap hari lah. Setiap pagi mau ride hujan, akhirnya ya lebih banyak di rumah. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih pakai sepeda apa aja yang gue punya. Tapi berhubung sepeda Helios A8X itu kan pakai disc brake. Kalau kotor sedikit langsung bunyi-bunyi. Jadi mau nggak mau sebentar-bentar harus dicuci. Nah, sedangkan sering-sering cuci sepeda juga sebetulnya nggak bagus ya, bisa menimbulkan masalah sendiri. Khususnya di bagian bearing. Karena kalau sampai kemasukan air, berarti harus dibongkar, dibersihin, lalu digrease kembali. Juga di bagian rantai dan chainring, juga sprocket, lebih gampang haus kalau sering dipakai dalam keadaan kotor. Karena kalau hujan, basah, itu kan dia kotoran dari jalanan nempel di rantai ya. Nah, itu yang akhirnya akan terus menggerus rantai kita, terus chainring kita, dan sprocket kita. Artinya apa? Umur spare parts-nya jadi jauh lebih pendek, sehingga harus lebih awal mengganti parts. Yang mana buat gue pribadi, gue nggak gitu mau sering-sering ganti parts, ya karena hanya penghamburan uang aja. Nah, yang keempat, komponen sepeda yang lebih bagus. Karena frame sepeda alloy yang lebih murah, kita bisa pakai uangnya untuk beli komponen-komponen yang lebih bagus. Misalnya, group setnya kita bisa ganti jadi group set 105, karena sudah 11 speed dari yang 8 speed. Nah, wheelsetnya mungkin mau pakai yang profilnya lebih tebal atau lebih ringan, tergantung dengan kebutuhan. Kalau misalnya yang mainnya di dalam kota seperti gua, ya mungkin akan memilih profil yang lebih tebal. Tapi kalau yang sering-sering nanjak, itu mungkin akan cari wheelset yang lebih ringan. Lalu juga kita bisa mencari ban dengan rolling resistance yang lebih rendah, seperti misalnya Continental Grand Sport, atau kalau yang lebih bagus lagi ya Continental GP 4000, 5000. Lalu juga kita bisa membeli power meter. Nah, power meter ini juga sebenarnya menurut gua upgrade yang penting. Nah, ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sedikit tips aja buat kamu yang masih menggunakan rim brake saat ini, ke depannya tapi mau berubah jadi disc brake, pertimbangkan dulu secara matang sebelum upgrade. Kenapa? Karena parts-parts tersebut tidak bisa kita pakai dari sepeda rim brake menjadi disc brake, khususnya wheel set dan group set. Nah, yang terakhir, kelima, latihan gue menjadi lebih maksimal. Nah, berlanjut dari video perbandingan sebelumnya, Cervelo S5 dengan 100S2, bisa dilihat ya, jadi memang dengan menggunakan S2 itu, power yang dikeluarkan jauh lebih besar, sekitar 18 watt. Gue pribadi jujur menganggap itu sebagai bentuk latihan yang lebih berat aja dibandingkan kalau menggunakan sepeda karbon. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitungan kasar, misal dalam satu ride gue selalu mengeluarkan 18 watt lebih besar ya, maka dalam 10 kali ride berarti gue sudah mengeluarkan sekitar 180 watt. Ya, prinsipnya mirip-mirip sama seperti latihan angkat beban. Ketika kita terbiasa dengan satu beban, misalnya 5 kilo, ya maka kita harus tambahkan bebannya, misalnya menjadi 6 kilo, 7 kilo, dan seterusnya. Disitulah tubuh kita akan terus meningkat dan beradaptasi dengan resistance yang baru. Nah, jadi itulah 5 alasan kenapa sepeda alloy bisa jadi sepeda yang tepat untuk dimiliki. Kalau kamu sendiri pilih sepeda alloy karena apa? Komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi. Terima kasih untuk waktunya menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.